Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan inovasi dalam mendorong kemajuan bangsa. Presiden juga menyatakan keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa selalu berawal dari gagasan dan inovasi yang lahir dari para pemikir terbaik. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Jumat 26 Juni 2026. Menurut Presiden, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya inovasi yang mendorong kemajuan bangsa. Presiden menjelaskan sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan besar selalu ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pembangunan nasional harus berpijak pada ilmu pengetahuan agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat serta menghadirkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Kepala negara juga menegaskan bahwa keyakinan terhadap peran akademisi menjadi dasar dirinya melibatkan banyak guru besar dan profesor dalam posisi-posisi strategis pemerintahan. Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Presiden Prabowo turut mengapresiasi penyelenggaraan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang menghadirkan Sarasehan Kebangsaan sebagai wadah dialog antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ekonomi kita. Presiden berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang memperkuat pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman demi mendorong kemajuan Indonesia. Menurut Presiden, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama dan mengabdikan kemampuan terbaik demi kesejahteraan rakyat. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Jumat 26 2026.
menjadi Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perbedaan latar belakang suku, agama, pengalaman, dan profesi tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan. Menurut Kepala Negara, kecintaan terhadap tanah air harus menjadi landasan bersama dalam mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Presiden juga menekankan bahwa kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama merupakan fondasi penting bagi kebangkitan Indonesia. Berdasarkan pelajaran dari sejarah, bangsa yang para pemimpinnya mampu mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama akan lebih mudah mencapai potensi terbaiknya. Meski menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dalam demokrasi, Presiden mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan yang menghambat kesejahteraan rakyat. Kepala negara pun mengajak seluruh pemimpin, ilmuwan, dan elemen bangsa untuk mengabdikan pengetahuan, kemampuan, serta gagasan terbaik demi kepentingan rakyat, terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pertanian. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menutup serangkaian kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah, akademisi, peneliti, dan dunia usaha untuk mendorong kemajuan sains, teknologi, serta inovasi nasional. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup serangkaian kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Minggu 28 Juni 2026. Penutupan serangkaian menandai berakhirnya rangkaian diskusi strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, dan dunia usaha untuk merumuskan arah pembangunan berbasis sains dan inovasi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan serangkaian berlangsung secara dinamis dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan strategis nasional. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja tematik untuk mengonsolidasikan kepakaran nasional serta mendorong hasil riset menjadi kebijakan dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan serangkaian KSTI 2026 sebagai wadah bertukar gagasan dan menyatukan potensi bangsa di tengah tantangan global. Presiden menilai suasana diskusi berlangsung positif, terbuka, dan menunjukkan semangat kolaborasi antar berbagai elemen bangsa. Inilah keinginan saya bahwa semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan kemajuan Indonesia membutuhkan persatuan serta keterlibatan seluruh potensi nasional dalam mengembangkan sains, teknologi, dan inovasi. Penutupan serangkaian KSTI 2026 menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan peneliti untuk mewujudkan Indonesia yang unggul dan berdaya saing di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Saudara-saudara, Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran akademisi dan peneliti dalam mendorong inovasi untuk menjawab berbagai tantangan nasional. Menurut Presiden, kemajuan teknologi dan industri nasional hanya dapat dicapai melalui keberanian berinovasi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis akademisi dan peneliti dalam menghasilkan inovasi, mampu menjawab berbagai tantangan nasional sekaligus mendukung pengembangan industri di Indonesia. Hal ini disampaikan saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Di hadapan para ilmuwan, rektor, dan peneliti, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan terobosan. Karena itu, Kepala Negara mengaku secara konsisten berdialog dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mencari solusi atas berbagai kebutuhan di sektor strategis. Presiden mencontohkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari pengembangan benih gandum, peningkatan produktivitas kelapa sawit, hingga upaya mewujudkan mobil nasional. Menurut Presiden, berbagai inovasi yang kini mulai berkembang membuktikan kemampuan anak bangsa dalam menjawab tantangan tersebut. Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Kepala Negara mengaku bangga bisa menggunakan mobil hasil karya anak bangsa saat hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap inovasi memerlukan proses penyempurnaan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan teknologi serta industri nasional agar semakin maju dan berdaya saing. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan sains, teknologi, dan inovasi dalam menghadapi dinamika global. Menurut Presiden, sinergi antara pemerintah, kampus, dan dunia industri menjadi kunci melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa serta meningkatkan daya saing Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi perubahan dunia. Pesan ini disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Presiden menilai kampus harus menjadi ruang yang aktif melahirkan pemikiran, penelitian, dan inovasi untuk menjawab tantangan bangsa. Menurut Presiden, kebebasan akademik yang dimiliki perguruan tinggi perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Presiden menyatakan pemerintah membutuhkan masukan dari para ilmuwan, peneliti, dan perguruan tinggi agar setiap kebijakan didasarkan pada pengetahuan dan kajian ilmiah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan kita. Selain itu, Presiden mengingatkan begitu pesat perkembangan sains dan teknologi telah membuat dunia semakin terhubung, sehingga peristiwa global dapat memberikan dampak langsung bagi Indonesia. Melalui penutupan KSTI 2026, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara negara, perguruan tinggi, dan dunia industri demi membangun ekosistem sains dan teknologi yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemanfaatan teknologi bisa mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa melalui komunikasi lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Presiden juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak agar memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Menurut Presiden, pemanfaatan teknologi membuka akses bagi pemerintah untuk menerima masukan masyarakat secara langsung dan memberikan respons yang lebih cepat serta tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menutup sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Minggu 28 Juni 2026. Presiden menyebut berbagai usul dan laporan dari masyarakat termasuk yang disampaikan melalui platform digital menjadi bahan masukan untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Presiden menilai perkembangan teknologi mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai laporan, termasuk dari wilayah terpencil, kini dapat diterima secara langsung dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat. Namun, Presiden mengingatkan bahwa teknologi juga memiliki potensi menimbulkan dampak besar apabila tidak digunakan secara bijak. Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, negara yang sukses adalah masyarakat dan negara, organisasi yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan dan mengatasinya. Jadi saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Oleh karena itu, Presiden mendorong para guru besar, akademisi, dan peneliti untuk terus mendalami perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Presiden, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan serta memanfaatkan inovasi bagi kemajuan bangsa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan Loka Praja Samraksana dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden dalam mendukung kemajuan dan penguatan institusi Polri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penganugerahan dilaksanakan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Medali kehormatan disematkan langsung Kapolri di hadapan pasukan upacara. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Polri, terutama pada aspek perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Loka Praja Samraksana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Predikat yang sama sebelumnya juga dianugerahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Oktober 2024 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap pengembangan organisasi Korps Bayangkara. Dalam rangkaian upacara Polri juga mengukuhkan pangkat kehormatan kepada 3 tokoh nasional Purnawirawan Polri serta menyerahkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah. Selain itu, bintang Bayangkara Nararia juga dianugerahkan kepada personil Polri berprestasi dari berbagai tingkatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, masih dari kegiatan Hari Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis melalui pembangunan lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Presiden menilai dapur-dapur MBG yang dibangun Polri memiliki kualitas terbaik dan mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi kepolisian Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pembangunan lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Apresiasi ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menyebut keterlibatan Polri menjadi wujud dukungan nyata terhadap program strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menurut Presiden, keberadaan dapur-dapur MBG akan memperkuat pelaksanaan program agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Presiden Prabowo juga menilai dapur-dapur MBG yang dibangun oleh Polri memiliki kualitas terbaik. Menurut Presiden, penilaian ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung terhadap fasilitas yang telah dibangun dan dioperasikan. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Lebih lanjut, Presiden juga mengungkapkan bahwa sejumlah pengamat serta perwakilan lembaga internasional yang berkunjung ke Indonesia juga telah meninjau dapur-dapur program makan bergizi gratis. Hasil peninjauan ini menunjukkan bahwa SPPG yang dibangun Polri mendapatkan penilaian positif atas standar dan kualitasnya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi tentang kegiatan Presiden Prabowo lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kepala negara mengingatkan agar penegakan hukum berjalan tanpa penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, berpihak kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik. Penegasan ini disampaikan Presiden saat memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Pusat Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menyatakan hukum harus ditegakkan dan dihormati sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Presiden, hukum harus menjadi pelindung bagi rakyat, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang jujur, serta menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Presiden juga menekankan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip keadilan secara setara kepada seluruh warga negara. Menurut Presiden, penegakan hukum tidak boleh membedakan latar belakang status sosial maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan kepentingan kelompok atau balas dendam politik. Kepala negara juga menegaskan pentingnya mencegah praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang sehingga setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Dalam peringatan HUT ke-80 Bayangkara,
Presiden menekankan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan melindungi seluruh masyarakat. Dengan moto siap, terlihat, dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Polri menjadi penjaga demokrasi dengan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Pesan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Polri, Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan ruang demokrasi harus tetap terjaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Menurut Presiden, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan unsur penting dalam demokrasi selama disampaikan secara damai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Presiden juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak menjadi sumber perpecahan. Polri diminta mengawal demokrasi secara dewasa dengan menjaga persatuan, kerukunan, serta memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya secara bertanggung jawab. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Selain menjaga kebebasan berpendapat, Presiden menegaskan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Presiden menyatakan hukum harus berpihak pada keadilan, terutama bagi masyarakat yang lemah serta tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan hubungan bilateral melalui peluncuran peta jalan kerjasama Indonesia-Belarus hingga tahun 2030. Masuki halaman Istana Merdeka, Jakarta. Tentunya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Kedatangan Lukashenko disambut dengan upacara kenegaraan yang diawali saat rombongan memasuki kawasan Istana Merdeka dikawal pasukan berkuda, pengawal bermotor, serta pasukan jajar kehormatan. Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan kehadiran para siswa yang mengibarkan bendera Indonesia dan Belarus. Presiden Lukashenko juga disambut tarian enggang dari Kalimantan Timur sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko menggelar pertemuan tête-à-tête yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama dengan delegasi kedua negara. Dalam kunjungan ini, kedua pemimpin dijadwalkan meluncurkan Roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030 sebagai kerangka penguatan kerjasama yang saling menguntungkan. Kunjungan Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Belarus pada Juli 2025, sekaligus menjadi kunjungan kedua Lukashenko ke Indonesia setelah tahun 2013. Peta jalan yang diluncurkan akan menjadi acuan penguatan kerjasama di bidang ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi seiring semakin eratnya hubungan Indonesia dengan Belarus dan Uni Ekonomi Eurasia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia. Pertemuan kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia menjadi penanda semakin eratnya hubungan persahabatan kedua negara. Dalam pernyataan bersama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026, Prabowo menegaskan Belarus merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia. Presiden Prabowo menilai hubungan Indonesia dan Belarus terus berkembang, berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Menurut Prabowo, kunjungan Presiden Lukashenko juga diharapkan mampu menghasilkan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua negara.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan strategis. Salah satunya adalah peluncuran peta jalan kerjasama Indonesia-Belarus tahun 2026 hingga 2030 yang akan menjadi kerangka hubungan bilateral 5 tahun ke depan. Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia. Dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Saya yakin kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus serta menghasilkan kerjasama konkret. Selain kerjasama politik, kedua pemimpin juga membahas pengembangan kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, teknologi pertanian, dan alat berat. Kedepan kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, penguatan rantai pasok, serta peningkatan kapasitas teknologi di kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. And the President of the Republic of Belarus will proceed to the State Palace of the Republic of Indonesia, followed by the members of the official delegates. Thank you. Pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali seputar kunjungan kerja Presiden Prabowo di Gorontalo. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi petani dan nelayan nasional sekaligus menampilkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung swasembada pangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan 17 tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026. Kehadiran Kepala Negara disambut antusias ribuan masyarakat dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengenakan upia karanji, penutup kepala khas Gorontalo, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Kegiatan yang mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung swasembada pangan nasional ini diikuti sekitar 50.000 peserta. Mereka terdiri atas petani, nelayan, pemerintah daerah, organisasi terkait, serta para pelaku sektor pertanian dan pangan dari 38 provinsi dan ratusan kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk hadir di tengah petani dan nelayan Indonesia. Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala negara juga menyebut kedekatannya dengan petani dan nelayan telah terjalin sejak lama, termasuk saat menjalankan pengabdian sebagai prajurit. 8 bulan mungkin sampai sekarang. Karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Usai memberikan sambutan, Presiden meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agricultural System atau PMAAS. Presiden juga mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan beragam inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta teknologi pendukung swasembada pangan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, berikutnya Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama dari KTNA Nasional saat menghadiri puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan keberpihakan Presiden terhadap petani dan nelayan Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penghargaan ini diberikan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan keberpihakan Presiden terhadap petani dan nelayan Indonesia. Penyerahan lencana dilakukan Ketua Umum KTNA Nasional Muhammad Yadi Sofyan Nur. Dalam sambutannya, Yadi menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan nasional yang dinilai menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Yadi menjelaskan, PENAS menjadi wadah kolaborasi antara petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, serta pemerintah dan swasta dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Menurutnya kehadiran Presiden di tengah para pelaku sektor pangan menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan berinovasi. Mewakili keluarga besar petani nelayan yang jumlahnya kurang lebih 160 juta, mengucapkan terima kasih atas program-program yang dibuat oleh pemerintah dan KTNA dalam hal ini Bapak Presiden selalu mendukung apapun program pertanian yang berkait dengan petani dan nelayan Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani dan nelayan yang telah berkontribusi menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala Negara menegaskan peningkatan produksi pangan nasional merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung Republik Indonesia. Kehormatan ini juga kebanggaan saya. Karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Dalam sambutannya di puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17, Presiden menekankan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden menyebut selama puluhan tahun dirinya berpegang pada prinsip untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat. Menurutnya keberhasilan seorang pemimpin diukur dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Presiden juga menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia bukan sekedar terlepas dari penjajahan, melainkan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, arah pembangunan dan kebijakan ekonomi harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Dalam kesempatan ini, Presiden turut mengenang pengalaman saat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dari pengalaman tersebut, Presiden menilai negara harus hadir dan berperan aktif dalam memperkuat rakyat dari bawah agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo diklaim mampu meningkatkan hasil panen gabah hingga 2 kali lipat. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia melalui penguatan produksi dan pemerataan teknologi pertanian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo yang dinilai mampu meningkatkan hasil panen gabah secara signifikan. Peninjauan dilakukan usai menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Prabowo mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan di sektor pertanian termasuk teknologi yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas gabah dari sekitar 5 ton menjadi lebih dari 10 ton per hektar. Presiden juga menegaskan pembangunan sektor pangan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menjadikan kesejahteraan petani sebagai prioritas. Menurutnya penguatan produksi pangan nasional perlu dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta hilirisasi agar ketahanan pangan nasional semakin kuat. Prabowo juga optimis Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung padi dunia berkat dukungan sumber daya alam dan kemajuan teknologi pertanian. Kepala negara berharap keberhasilan penerapan teknologi budidaya padi modern di Gorontalo dapat direplikasi di berbagai daerah untuk mendorong swasembada dan surplus pangan nasional. Kita juga bersyukur kita sudah punya teknologinya. Saya kira saya sangat bahagia ya kita lihat perkembangan ini. Kita optimis ini semua negara besar, negara kuat itu backupnya, landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Oke, terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan kabar dari Istana. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo karya anak bangsa terpilih melalui polling publik dan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Juni 2026. Logo terpilih merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang berhasil meraih suara terbanyak melalui mekanisme polling publik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menyampaikan desain logo mengusung filosofi kuat yang terinspirasi dari keragaman motif tradisional Nusantara. Menurutnya, keragaman tersebut menjadi fondasi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden berharap peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi milik seluruh rakyat dengan partisipasi aktif di berbagai daerah, serta mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan merayakan kemerdekaan dengan semangat kebersamaan. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendukung penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh pihak menggunakan tema dan logo resmi pada berbagai media publikasi. Panduan penggunaan beserta materi logo dapat diakses secara daring agar masyarakat mudah menerapkan identitas visual resmi dalam berbagai bentuk publikasi dan media sosial. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemerintah kembali membuka program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 dengan target menjangkau 150.000 peserta. Program ini diharapkan menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja, penghasilan, dan peluang direkrut oleh dunia usaha. Pemerintah membuka pendaftaran program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan baru. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah untuk mendukung program prioritas tersebut. Melalui program magang nasional, peserta akan mendapat kesempatan magang selama 6 bulan, menerima penghasilan sesuai lokasi penempatan, serta mendapat pendampingan langsung dari mentor di perusahaan. Pemerintah menargetkan kuota program meningkat menjadi 150.000 peserta pada tahun ini, setelah pelaksanaan angkatan pertama pada 2025 diikuti lebih dari 102.000 peserta dengan minat mencapai 400.000 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% peserta langsung direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang, sedangkan peserta lainnya umumnya terserap pasar kerja dalam waktu singkat berkat pengalaman yang dimiliki. Utama pemerintah yang dari tahun ke tahun terus-menerus ada itu salah satunya adalah bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional, dan ini adalah sudah angkatan kedua. Pada angkatan kedua, program ini juga membuka kesempatan bagi lulusan profesi dan penyandang disabilitas. Pendaftaran peserta akan dimulai pada Juli 2026 melalui platform Siap Kerja, dengan pelaksanaan magang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus mendatang. Didukung partisipasi ribuan perusahaan BUMN maupun swasta di seluruh Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.